Kita sampai di penghujung acara program khusus Coal Outlook meneropong masa depan industri batubara Indonesia bersama saya Anna Kewijaya. Dan saya juga masih bersama dengan 5 narasumber baik itu di studio dan juga virtual. Kita akan langsung tanyakan masing-masing closing statement. Mungkin kita akan langsung mulai dari Pak Alexander terlebih dahulu. Kami sangat mendukung upaya pemerintah dalam melalui tahapan-tahapan untuk mencapai net zero emission tersebut. Di satu sisi kami juga sangat mengapresiasi pemerintah terhadap kebijakan hilirisasi yang sangat mendorong perusahaan-perusahaan integrasi coal seperti kami untuk sudah mulai melakukan mengembangkan opsi melakukan hilirisasi ya, dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan energi. Sehingga bersama-sama kami juga mengapresiasi PLN yang saat ini juga memahami bahwa saat ini coal masih menjadi kebutuhan dasar sektor energi yang dimana sangat bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan beralih ke Adaro. Pak Dharma, silakan. Terima kasih Mbak. Sekali lagi kami masih percaya bahwa coal ini menjadi bagian besar dari energi Indonesia untuk 20-30 tahun ke depan. Kami juga mempunyai coking coal ya, tadi Pak Jamie menyebut, kita juga mempunyai coking coal yang tentunya ini juga menjadi bagian dari pertumbuhan Indonesia karena coking coal ini dipakai untuk membuat steel. Tapi di sisi lain kami juga mengerti bahwa dunia ini the future is green. Right? We understand that dan kita sebagai grup bergerak bertransisi sudah mulai pelan-pelan ke arah sana. Dan kami juga siap dan semangat dan antusias untuk menjadi partner dari pemerintah dan PLN dalam transisi Indonesia juga menuju net zero dan green. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dharma. Berikutnya kita akan beralih ke Pak Agung dari PLN, silakan. Baik, menurut saya tadi dalam skenario siswa memang emisi sektor listrik mencapai 0,92 miliar ton pada CO2 ya pada tahun 2060. Untuk itu PLN tentunya meluncurkan strategi demi menjadi perusahaan listrik yang bersih dan hijau. Salah satunya adalah menghentikan pembangunan serta memensiunkan PLTU existing secara bertahap. Tadi oleh Pak Setu juga sudah disampaikan ya berdasarkan peta jalan PLN akan memensiunkan PLTU superkritikal sebesar 10 gigawatt pada tahun 2035, kemudian PLTU superkritikal sebesar 10 GW juga akan dipensiunkan pada 2045, tahap terakhir pada tahun 2055 PLTU superkritikal 55 GW akan dipensiunkan. Namun hal ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Jadi PLN membutuhkan investasi lebih dari 500 miliar US dollar untuk mendukung pencapaian karbon netral pada tahun 2060. Oleh karena itu, kami tidak bisa melakukan ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Terima kasih Mbak Anake. Oke, berikutnya dari Sukor Asset Management, Pak Jamie silakan. Ya, sebagai investor terutama di pasar modal tentu saja kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah untuk phase out coal, early retirement sampai 2055 dan juga tentu saja agenda internasional di COP26. Tapi balik lagi sebagai investor buat kami memang walaupun bukan profitability semata, tapi yang paling penting adalah kami melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang kami investasikan, di mana apabila perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia saat ini yang banyak memang mulai fokus untuk berusaha untuk masuk ke hilirisasi ataupun ke bisnis power yang lain, kita melihat ini suatu hal yang baik dan tentu saja saya sangat yakin appetite untuk invest di perusahaan-perusahaan batubara tidak akan habis ya. Balik lagi kalau kita lihat, saya bilang tadi ya, kalau PI 2 kali 1 tahun ya, semua orang pasti belilah. Bagi dividen 2 tahun, duit balik lagi kan. Jadi in the end sih menurut kami, walaupun kita melihat profitability, tapi kami akan
terus berkomitmen untuk menjaga komitmen negara, yaitu salah satu dengan investasi yang makin hari kita melihat perusahaan yang mempunyai komitmen untuk sustainability atau green economy sih. Oke, mungkin demikian dari kami. Baik, terima kasih Pak Jemi. Dan untuk terakhir kita langsung dengar dari Pak Seto, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anake ya. Jadi kalau dari kami, saya kira tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan, ya kita perlu konsisten terkait dengan target kita 2060 untuk net zero emission, lalu kemudian lalu 2030 bagaimana target kita di Paris Agreement 29%. Saya kira dengan perencanaan yang detail, dengan perencanaan yang baik, eksekusi yang baik, kita bisa mencapai target-target itu. Terkait dengan tadi transisi energi, saya kira kita perlu lakukan transisi ini secara terencana, dan ini sesuatu yang saya kira ini eksekusinya perlu beberapa tahun ya tadi ya, yang saya sudah jelaskan. Jadi kita juga jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan transisi ini sampai kita confidence bahwa memang kontribusi atau persediaan pendanaan, lalu kemudian renewable energy yang bisa memberikan base load, ini memang harus tersedia gitu. Jadi kepentingan nasional saya kira kita juga perlu perhatikan. Terkait dengan batu bara, saya kira ini memang saat ini masih menjadi satu komponen ketahanan energi nasional, dan kalau kita lihat secara regional di Asia, saya kira demand-nya juga masih akan cukup tinggi gitu. Terkait valuasi, memang menurut saya ini akan menjadi catatan ya, karena banyak saya kira fund manager internasional yang memiliki komitmen kepada ESG, mereka sudah mengurangi exposure terhadap saham-saham seperti ini. Tapi saya kira kalau dari sisi cash flow tadi yang dijelaskan oleh dari Sukor, saya kira ya cash flow-nya kalau dilihat Adaro, Bayan, yang lain-lain tahun ini kan windfall-nya cukup besar ya. Jadi memang saya kira cash rich tapi valuation-nya yang akan tertekan ke depannya. Tapi saya kira tetap ada segmen investor yang masih akan menyukai sektor batubara ini. Terima kasih Mbak Anake. Baik, closing statement dari Pak Seto tadi sekaligus menutup program khusus Coal Outlook kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kepada Bapak Septian Haryo Seto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Berikutnya juga Pak Alexander R. Wibowo, Director of Baratabang, The Member of Bayan Resources yang sudah hadir di studio. Juga Pak Dharma Joyonegoro, Direktur Utama Adaro Power. Dan juga Pak Jemi Paul, Presiden Direktur Sukor Asset Management. Dan juga Bapak Agung Murdivi, EVP Corporate Communication and CSR PT PLN telah bersama kami. Dan terus saksikan CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com. Saya Anake Wijaya undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.